Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bu Hajah Depibik Nabilatul Fauzia LCMA. Perkenalkan, nama saya Nendin Sutisnu dari PAI 6C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PKM saya, yaitu mengenai menjelaskan beberapa hadis tarbawi, dan sasaran saya kali ini adalah saudara saya sendiri. Mari kita sama-sama untuk menyimak videonya. Yang pertama, di sini ada penyakit pasti ada obatnya. Udah pernah dengar belum sebelumnya bunyi hadisnya itu kayak gimana? Belum. Jadi aku bacain ya. Jadi ini ada hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Muhammad ibnu Musanna hadasana Abu Ahmad Zubair hadasana Umar bin Sa'id Abi Husain kola hadasana Ata'u bin Abi Robah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalahu syifaan. Artinya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepada aku Atha bin Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Nah, jadi maksud dari hadis itu, dari setiap penyakit itu gak mungkin gak ada obatnya, karena setiap penyakit itu pasti turunnya dari Allah ya. Nah, terus kalau misalkan itu juga tergantung diri kitanya. Kalau misalkan ini yakin gak sembuh, misalkan sakit perut. Nah, kalau kita berusaha buat berobat, Allah itu pasti menyembuhkan orang lewat pelantarannya. Contohnya seperti dokter memberikan obat kepada pasiennya sampai sembuh. Nah ya gitu. Terus bisa jadi Allah itu menurunkan penyakit itu untuk menghapus sebagian dosa kita, karena mungkin bisa jadi itu sebagai teguran kalau kita itu sholatnya lalai dalam beribadah. Contohnya kayak sekarang ini yang kita hadapi itu wabah corona ya. Nah, jadi udah makan korbannya banyak, terus dan belum pasti itu obatnya ada. Nah, kenapa? Karena kita itu emang harus tetap ikhtiar. Misalkan kayak orang lalai dalam sholat, terus yang tadinya itu orang tadinya itu meremehkan orang yang pakai cadar, sekarang dia harus pakai masker. Terus yang tadinya itu dia itu nggak pernah wudhu, sekarang dia harus bener-bener kalau setiap kemana-mana pakai cuci tangan, hand sanitizer kayak gitu. Jadi semua itu merupakan bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Baru dengar kan ya? Iya, baru dengar. Dan gini bunyi hadisnya. Hafsah bin Umar hadasana Syu'bah qala ahbaroni Habibu ini Abi Sabiti qala sami'tu Ibrahim Sa'id qala sami'tu Usamah bin Zaid yuhadisu Sa'dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an iza biltauni bi aradin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi aradin wa antum biha fala tahruzu minha, rawahu Bukhari Muslim. Jadi artinya, menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar, menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata, mengumbarkan kepadaku Habib bin Abi Sabit berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Usmanah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya, dan jika terjadi wabah itu di tempat kamu, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau udah Bukhari itu hadisnya benar-benar sahih. Sahih itu jelas ya.
Nah, maksud dari hadis ini itu udah jelas pada zaman Nabi juga ada suatu wabah di mana itu letaknya tuh di Madinah kayak gitu. Terus banyak sahabat Nabi juga yang terkena wabah tersebut. Udah tahu belum? Belum. Di antaranya itu ada Abu Bakar, Amir bin Fuhairoh dan Bilal. Mereka itu tinggal dalam satu rumah. Kemudian itu mereka tuh sakit gitu, demam kayak gitu. Terus demam tinggi sampai mereka tuh nggak sadar sama apa yang mereka ucapkan. Jadi emang bener ngaco gitu kalau ngomong tuh. Nah, dari situ Nabi berdoa kepada Allah meminta petunjuk bahwasanya untuk menghilangkan penyakit ini. Terus maka dari itu kita harus patuh sama pemerintah yang sekarang diwajibkan apa? Jaga jarak, tetap di rumah ya. Kayak kalau kemana-mana itu pakai masker, terus selalu cuci tangan, apalagi ya banyak ya. Jadi seperti sekarang wabah corona berarti emang benar-benar kita harus benar-benar stay home. Dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Hadis selanjutnya itu tentang karantina orang yang sakit ya. Nah, Salamatu bin Abdirrahman sami'tu Aba Hurairah anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'ridul mu'rida 'alal musih rawahul Bukhari Muslim, yang artinya itu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini tuh udah benar-benar jelas kalau kita itu emang kalau lagi sakit itu sebaiknya diam di rumah ya, nggak kemana-mana. Terus kalau misalkan si sakitnya itu bisa menularin ke orang, kenapa kita harus takut buat berobat atau ke rumah sakit gitu ya. Lebih baik mengkarantina diri sendiri di rumah gitu ya. Terus dokter dan perawat juga berada di garda terdepan penanganan virus corona, juga mengharapkan ketulusan dari kita semua. Jadi kalau misalkan kita sakit berkeliaran itu sama aja kita tuh nggak nolongin orang-orang yang lagi berjaga di garda terdepan kayak gitu. Hadis tentang penyakit menular adalah takdir dari kehendak Allah. Dan bunyinya itu an Abdullah bin Muhammad hadasana Hisham bin Yusuf Ahmad akhbarona Ma'marun anin Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam la da'wa wala safaro wala hamatan rawahul Bukhari. Nah, jadi menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf menggambarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa penyakit ya, tidak ada penyakit dan tidak ada safar kesialan dan tidak ada juga hamah burung hantu. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, jadi dari hadis ini tuh bahwasannya adwa itu adalah penyakit menular dan safar itu kesialan atau kesialan di bulan Safar. Jadi itu nggak ada sebenarnya. Kalau misalkan orang-orang zaman dahulu itu sebenarnya di hadis tuh nggak gitu. Nah, Allah itu nggak akan nurunin sebuah penyakit ke orang kalau ia tidak menghendaki ke orang tersebut gitu. Maka kalau ada orang yang terkena penyakit menular itu tuh bukan karena dia kena azab atau kesialan, melainkan karena ia emang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan penyakit tersebut Allah bisa aja karena Allah menghendaki ke dia itu sebagai rasa sayang Allah kepadanya untuk menggugurkan sebagian dosanya gitu. Ya, udah. Hadis selanjutnya itu tentang hadis wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin ya.
Ishaq akhbarona Habban hadasana Daud ibnu Abi Furat hadasana Abdullah bin Hurairah an Yahya ibni Yahmar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbarahu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa ahbaruha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban ya ba'asuhu lahu an alaman yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minina falaisa min abadin yaqa'u ta'una wa yamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu yusibah illa ma kana kataballahu lahu illa kana lahu mislum ajrin syahidil Bukhari. Nah, menceritakan kepada kami Ishaq menggambarkan artinya menceritakan kepada Ishaq menggambarkan kepada kami Habban menceritakan kepada kami Daud bin Abu Al-Furat menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal taun, ya, wabah penyakit, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahunya dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan dirinya di negeri yang dengan sabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, rawahu Abu Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini menjelaskan pada zaman Rasul juga hingga saat ini wabah itu bukan sebuah kesialan, melainkan emang udah Allah nerunin gitu, udah dikehendaki oleh Allah. Nah, orang-orang mukmin itu nggak akan merasa takut karena dia tuh udah yakin kalau si penyakit ini tuh emang datangi dari Allah dan Allah juga yang akan menghilangkannya atau yang menyembuhkannya orang-orang yang sakit. Nah, terus itu tuh bukan azab, ya. Gak ada yang bisa menghindar kalau Allah udah berkehendak, gitu ya. Kalau Allah udah mentakdirkannya, dan wabah tidak akan menimpa pada orang-orang yang Allah lindungin gitu. Jadi kalau kita sekarang nih, kita tuh bersyukur karena kita itu masih dilindungi sama Allah gitu. Karena orang-orang di sana itu banyak banget yang ngerasain gimana sih kayak apa ya, penyakit corona itu. Nah, kita kan dilindungi nih, kita nggak kena apa-apa. Nah, makanya kita tuh harus rajin bersyukur sama Allah gitu ya. Minta perlindungan sama Allah karena emang pada zaman Nabi juga itu tuh wabah itu udah ada gitu. Wabah itu taun itu penyakit menular, jadi itu juga bisa mematikan gitu. Nah, sekarang itu tentang orang-orang yang mati syahid, ya. Sebenarnya itu banyak banget penjelasannya tentang orang-orang mati syahid. Ini salah satu hadisnya. Ini salah satu hadis tentang orang-orang yang mati syahid, ya. Zuhairo bin Harbin hadasana Jariru an Suhailin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uduna syahidan fikum qalu ya Rasulullah an kutila fi sabilillahi fahuwa syahidun qala inna syuhada'u mumati iza laqalil qala faman hum ya Rasulullah qala man kutila fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Terus wa min mata fitauni fahuwa syahid wa min mata
fil batni fahuwa syahid wal gharibun syahid, rawahu Muslim. Nah, jadi menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Zabir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, si para sahabat itu, orang yang gugur di medan perang itulah yang syahid Rasulullah. Kemudian Rasulullah merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid, katanya. Terus beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa taun itu apa tadi? Wabah, itu syahid. Orang yang mati karena perut juga syahid, dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Nah, jadi udah jelas kalau misalkan virus corona ini wabah juga siapapun yang meninggal, orang mukmin ya, yang meninggal dalam keadaan kena wabah itu pasti syahid nantinya meninggalnya. Terus jadi semua orang itu pasti menginginkan mati syahid, sebab mereka itu yang mati syahid akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan besar di sisi Allah. Jadi banyak banget di sini udah jelas hadisnya bahwasanya yang mati syahid itu bukan hanya orang yang berperang ya, melainkan orang yang sedang berada di jalan Allah itu seperti lagi ibadah, mencari ilmu kayak gitu, itu merupakan mati syahid. Terus orang yang tenggelam di laut itu mati syahid. Terus orang yang sakit perut itu mati syahid. Banyak banget sebenarnya yang mati syahid itu pengertiannya, cuman yang dijelasin di sini tuh ya seperti itu. Itu misalnya iya tabrakan teh pesawat jatuh ke sungai, itu juga mati syahid. Hadis selanjutnya itu tentang taun, wabah adalah kesyahidan, yaitu jadi si hadis ini tuh bersinambungan. Nah, terus Hamidu bin Umar al-Bakhrawi hadatsana Abdul Wahid yakni Abdul Ziyad hadatsana Asim an Hafsata binti Siribna qalat li'anas Malik bimamata Yahya bin Abi Hurairah qalat qultu bil qauni qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'unu syahadatun likulli muslimin. Nah, rawahu Muslim. Menceritakan kepada Hamid bin Umar al-Bakhrawi menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami Hashim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Ammar meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan bagi setiap muslim. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, jadi udah jelas kalau si virus ini, wabah ini itu ya siapapun yang orang mukmin yang kena wabah itu pasti mati syahid ya. Jadi taun itu adalah wabah itu penyakit. Nah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali atas izin Allah. Wabah penyakit seperti taun atau seperti saat ini virus corona itu tidak akan menular dan mematikan seseorang kecuali atas izin Allah. Jadi tergantung Allah mau menghendakinya kepada siapa. Yang jelas ya orang yang mati dalam keadaan itu pasti mati syahid. Dalam perspektif Islam, mereka orang-orang muslim yang wafat karena wabah ini adalah mati syahid. Nah, seperti itu. Cukup sekian video hadis yang saya buat kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Tetap hamasah, stay safe, stay home.
Tetap selalu jaga jarak kemanapun kalian berada. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhir wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.